Oke, hai semuanya. Selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan ya, teman-teman, seperti biasa, kita akan kembali melakukan analisa market sesuai dengan koin yang sudah Anda request. Dan kali ini, teman-teman, kita akan penuhi request dari salah satu komentar yang ada di video sebelumnya, yaitu dari Pak Denny Dwi Purnomo, ya. Grace Bank. Oke, jadi kali ini kita akan melakukan analisa pada koin Grace. Saya belum pernah analisa sebelumnya pada koin Grace, teman-teman, dan saya belum tahu tentang koin ini. Jadi saya buta benar-benar tentang koin ini. Nanti kita akan lihat dari analisa yang sudah kita lakukan di teknikalnya, dan juga nanti dari market cap-nya kita akan lihat juga kira-kira koin Grace ini bagus apa enggak sih sebenarnya untuk kita holding maupun kita trading. Ya, jadi nanti kita akan analisa sama-sama. Dan untuk analisa teman-teman, ini nanti saya akan menggunakan time frame 1 hari dan juga 1 jam. Untuk 1 hari itu lebih kepada untuk teman-teman pengen invest pada koinnya, jadi long term holder sampai mungkin di cycle kali ini di akhir tahun ya. Dan untuk yang 1 jam, ini buat Anda yang pengen trading ya, trading baik di spot market maupun di future market. Jadi semua ini akan kita berikan nanti kepada Anda lewat video ini. Dan khusus untuk bagian trading, terutama signal trading pada time frame 1 jam nanti, itu akan langsung saya post hasilnya ke dalam grup Telegram. Jadi kalau teman-teman belum bergabung di dalam grup Telegram kita saja Anda untuk bergabung, dan caranya gampang banget. Anda hanya perlu mengunjungi YouTube-nya kita @ariantohong. Nanti di setiap video yang ada di deskripsinya itu teman-teman tinggal klik aja, di situ sudah ada link untuk bergabung di dalam grup Telegram kita. Jadi ya silahkan bergabung dan feel free buat Anda untuk bergabung dengan kita di dalam grup. Dan ya is free teman-teman ya. Oke, biar nggak usah terlalu lama, kita langsung saja masuk ke bagian analisanya. Tapi sebelum itu, saya pengen buat teman-teman untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin Grace ya. Jadi saya menggunakan Grace Perpetual ya. Jadi tampilannya future trade teman-teman. Lalu di sini time frame-nya 1 hari dan saya menggunakan Binance sebagai acuan dari pergerakan harga koinnya. Dan seperti Anda lihat di pergerakan time frame besarnya, ini koin Grace ini terus-menerus mengalami penurunan ya.
kalau kita lihat dari yang paling tingginya kan ini di sekitar sini ya, turun sekarang sampai, jadi udah minus sekitar 82%, jadi dari all time high-nya dia. Jadi ya lumayan ya penurunannya ya. Dan coba kita lihat dari coin market cap tentang koin ini ya. Oke, Grace itu menduduki peringkat 257 yang seperti Anda bisa lihat di layar. Harga sekarang itu 0,71 dan market cap-nya ini 173 juta dolar ya. Which is ini termasuk yang small cap teman-teman ya. Nanti saya akan tampilkan di dalam layar, teman-teman bisa lihat. Jadi kategori small cap berdasarkan AI adalah antara 100 juta dolar sampai dengan 1 billion dolar. Jadi untuk Grace ini termasuk yang small cap. Lalu kita lihat di volumenya itu dia ada 27,54 juta dolar. Dan ini sebenarnya di bawah dari yang kita rekomendasikan. Ya, yang kita rekomendasikan adalah minimal 100 juta dolar. Supaya ya paling tidak teman-teman trade dengan koin yang sudah punya putaran volume harian itu yang sudah lumayan besar. Apalagi market cap-nya di atas 1 billion. Ya, udah termasuk yang medium cap. Jadi ya lebih safety lah ya teman-teman ya daripada koin-koin yang benar-benar yang rendah banget market cap-nya small cap, terutama apalagi satu lagi yang lebih parah yaitu micro cap, yaitu harus hati-hati sekali Anda trading pada koin itu ya. Dan di sini maksimal supply-nya tidak ada, artinya koin ini bisa terus dibuat. Lalu kemudian total supply-nya 1 billion guys, dan yang sudah beredar 243 ya. Sisanya berarti masih ada yang di lock, dan di sini tidak ada datanya teman-teman. Biasanya kalau ada kan dia muncul yang tulisan unlock di sini. Jadi nggak ada datanya. Jadi so far, kalau untuk koinnya sendiri, ini termasuk high risk coin, di mana maksimum supply-nya juga tidak ada, artinya developer itu bisa terus mencetak koin ini. Ya. Oke, itu sekilas untuk coin market cap tentang koin Grace. Sekarang kita akan masuk bagian analisa teknikal, dan ini saya akan masuk ke yang time frame 1 hari. Seperti teman-teman lihat, ini kan marketnya turun terus ya. Terus-menerus turun ya. Dan belum ada pergerakan naik dari time frame besarnya. Dan kebetulan dia baru muncul itu di November ya, November tahun lalu. Lalu kita masuk pada bulan Desember, saya ingat banget ya tanggal 18 waktu itu ada FOMC ya, lalu kemudian Trump terpilih, lalu kemudian juga ya itulah mulai bergejolak dengan yang namanya tarif Trump ya. Setelah itu market jatuh terus teman-teman, jatuh terus. Nah, Grace ini kayaknya dampaknya juga kena ke situ ya. Bukan cuma koin Grace, tapi banyak koin yang lain. Nah, cuman memang pergerakan ini kalau dari koin Grace itu kebetulan kena dampak, jadi dia terus-menerus turun sampai sekarang ya. Nah, bedanya di beberapa koin yang sebelumnya udah kena dampak, sekarang kan sudah mulai rebound ya. Kalau ini tidak rebound teman-teman ya, ini masih terus menunjukkan tren turun. Oke. Jadi secara overall kalau dari time frame besar ini, saya kalau disuruh misalkan untuk invest di coin Grace sih saya sendiri tidak berani. Walaupun harga sekarang ini sudah harga yang diskon parah ya, atau diskon besar-besaran ya. Kita bisa lihat tadi di coin market cap itu dia minusnya berapa persen. Ada datanya harusnya. Oke, 81,86% ya. Jadi ya dari terbawahnya itu, sorry, dari teratasnya itu sudah minus 81%, sedangkan dari terbawahnya dia baru plus 9,74%, ya. Jadi ya seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli koin ini, waspadalah bagian ini, gitu ya. Walaupun koin ini memang punya potensi untuk bisa naik lagi kalau market nanti mungkin sudah pulih. Cuman ya, karena perform awalnya aja sudah seperti ini, saya lebih sarankan mungkin kalau Anda pengen invest, pengen masuk lagi pada koin ini, better Anda bisa alihkan dana ke koin yang lain atau token yang lain yang mungkin lebih oke secara market cap maupun putarannya ya. Kalau yang sudah sempat kebeli bagaimana Pak? Oke, kita coba analisa dari time frame 1 jam, tapi saya akan besarin dan saya akan masuk ke bagian terakhir aja ya. Kita akan lihat ya teman-teman ya, di sini sebenarnya sudah ada pergerakan yang ini sebenarnya sudah ada perlawanan area sini sebelumnya ya. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini ada rejection-nya cukup kuat banget di sini. Ya, artinya ini area demand yang sebelumnya tidak berhasil ditembus. Ya, dia nggak berhasil tembus dan dia berusaha untuk naik teman-teman di sini. Tapi ya, again tidak berhasil ya. Strong high-nya ada di sebelah sini. Ya, kita bisa ambil ini kurang lebih ya. Kurang lebih saya akan ambil area sebelum dia rejection sampai dia rejection-nya. Nah, ini mungkin area supply-nya yang kita bisa ambil
pada koin ini ya. Jadi setiap kali masuk area sini, koin itu selalu melakukan reject. Artinya koin itu selalu melakukan selling ya, selling pressure di bagian atas sini. Dan ini cenderung turun ya. Kalau kita lihat juga cenderung turun dari sini turun ke sini ya, cenderung turun teman-teman. Ya nih. Ya secara trendline dia juga cenderung turun. Artinya kalaupun nanti misal market berhasil naik, maka ini area kuatnya ini sekarang akan ada nanti di sekitaran sini nih. Nah, ini area kuatnya atau sekitar 2, sekian dolar kalaupun dia berhasil naik, ya. Nah, masalahnya adalah ini berhasil dia break nih, ya, berhasil dia break, sempat sideways juga di area demand zone, ya. Mungkin kalau beberapa trader yang sebelumnya trade di coin ini mungkin sempat ngelong di area-area sini ya, tapi ternyata market kembali nge-break dan akhirnya melewati area demand-nya. Ya, dan ini bukan signal yang bagus kalau kita mau masuk ke dalam koin ini. Ya, untuk market structure-nya kita bisa lihat di sini ada pergerakan tren turun yang terjadi. Ya, kita ambil begini aja, singkat aja. Dan ada potensi sekarang naik, tapi ya seperti itu. Ya, kalau tren turun kan pasti akan membentuk tren yang turun terus. Ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini ya, di level ini sebenarnya sekarang ini 0,712 ini adalah level yang sudah cukup bawah berdasarkan RSI teman-teman. Oke, bisa lihat ini ada di bawah, sekarang ada di level 33 ya, artinya memang level yang sudah kelewat oversell ya teman-teman, kita bilang ya, overbought sama oversell ya. Jadi ya udah terlalu jenuh ya bagian bawahnya. Sehingga kemungkinan besar memang market bisa pumping dari sini. Lalu di MACD teman-teman, ini MACD juga menunjukkan power dari sellernya juga sudah mulai turun ya. Tapi ya power dari buyer sendiri tidak begitu strong kalau kita lihat di sini. Nah, juga sama, tidak begitu strong. Jadi power dari buyer nggak strong, power dari seller sekarang sudah mulai turun. Saya nggak akan tahu nih, kalau sekarang disuruh analisa, saya sendiri juga bingung ini koin bakal akan kemana, tapi yang pasti ini akan jadi area strongnya di sini. Ini udah kelihatan banget, ini kita hapus dulu ya, karena udah berhasil dia break. Ini akan jadi area strongnya kalaupun koin ini berhasil naik. Jadi kalau misalnya teman-teman misalkan mau beli koin ini, ya Anda mungkin bisa ambil profit cuma sampai di sini aja, kalau misalkan Anda mau ya. Kalau koinnya berhasil naik ya, katakanlah kita ambil dari bawah sini sampai ke atas, oh ternyata masih bisa sampai 100% loh teman-teman ya. Jadi kalaupun berhasil naik, ya teman-teman bisa TP sampai 100% dari harga saat ini kalau dibeli ya. Tapi terlalu riskan menurut saya. Jadi kalau misalnya Anda benar-benar mau masuk ke dalam koin ini, atau sebelumnya Anda sudah beli di harga tinggi, better koin ini jangan ditambah lagi ya kan, dan alihkan aja dana ke koin yang lain ya. Jadi secara jangka panjang, saya sebenarnya belum recommended untuk koin ini, teman-teman, invest maupun DCA pada koin ini. Ya, itu dari saya untuk Grace time frame yang 1 hari. Kalau yang sudah kebeli, ya sudah, biarin aja dulu, ya kan? Lebih baik Anda alihkan dulu ke yang lain. Jadi yang sudah dibeli, biarkan dulu, tunggu sampai nanti market pumping balik, ya, dan mudah-mudahan Grace bakal ada perform yang bagus, sehingga nanti kalau memang performnya sudah mulai bagus, Anda boleh masuk pada koin ini. Tapi kalau belum ya jangan dulu, ya jangan dipaksa. Oke, sekarang saya akan masuk ke time frame yang 1 jam, teman-teman, dan ini akan jadi time frame di mana saya akan memberikan signal trading buat Anda, dan buat Anda yang sudah ada di dalam grup Telegram kita, nanti Anda akan langsung dapatin signal ini secara cepat, karena saya akan langsung posting di dalam grup buat Anda, ya di grup Telegram tentunya, ya. Oke, kita lihat dulu dari time frame 1 jamnya, ya, time frame 1 jam pergerakannya seperti ini ya. Ini ada pergerakan yang kita sebut dengan ini ya, huruf U seperti ini ya. Dan biasanya pergerakan seperti ini bukan menandakan market yang bagus atau market lagi mau naik, ya. Di sini terjadi pertarungan, ini sideways-nya parah di sebelah sini, tapi buyer berhasil naik ya, teman-teman lihat. Di sini pertarungannya ini lumayan parah di sini. Karena memang koin ini tidak besar secara volume, jadi ya volume yang tidak besar aja mempengaruhi sekali ya. Nah, jadi sebelumnya sideways di sini, turun terus sideways di sini, lalu kemudian akhirnya berhasil nge-break, tapi ini ada satu pressure turun, nah tapi akhirnya berhasil nge-break teman-teman. Secara time frame 1 jam, ini sebenarnya trennya tren naik, kalau kita bicara pergerakannya. Kenapa? Karena yang terbawahnya tadinya ada di sebelah sini, ya.
Jadi dari atas kan turun dulu ya, kita ambil yang gedenya ya, dari atas turun dulu, lalu kemudian ke sini, lalu turun lagi ke sini, dan akhirnya berhasil di break ya. Nge-breaknya mungkin di sini, dan akhirnya bisa turun lagi nanti, baru nanti melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi ya. Jadi di sini ini area di break teman-teman ya. Kalau kita kasih ininya, ini adalah area di mana trennya berubah di time frame yang 1 jam, atau kita bilang change of karakternya terjadi di area sini. Nah, kalau berdasarkan market structure, tentu kita harus masuk pada posisi long atau posisi buy, ya. Dan kita lihat dari indikator, ya, indikator juga time frame 1 jam ini cukup bagus, ya, karena ini menunjukkan pergerakan naik, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pergerakan naik, dan untuk power dari sellernya juga menunjukkan pergerakan turun, ya, seperti ini, ya. Jadi pergerakan dari sisi MACD sendiri ini cukup bagus karena menunjukkan tren naik untuk sekarang ini. Ya, dari RSI sekarang sudah sentuh di angka 55. Berarti ada kemungkinan market bisa turun dulu, baru nanti bisa naik yang lebih tinggi dari sekarang. Ya, sebelumnya harga tertinggi ada di sini teman-teman ya, di sekitar 0,73. 0,73 sampai 0,7338. Ini mungkin saya ketik aja. Kita kasih teks 0,7738. Nah, ya. Oh, sorry, ini 0 ya. Bukan. Oke, lalu untuk teksnya sendiri saya geser ke sebelah kanan aja biar ngelihatnya enak ya. Kita middle, terus kalau pilihnya sebelah right. Oke, nah, jadi dia di sebelah kanan sini. Nah, jadi market itu harus turun dulu. Kalau berdasarkan market structure ini market harus turun dulu dan membuat yang namanya higher low. Ya, setelah dia muncul higher low, berarti akan membuat higher high yang lebih tinggi. Jadi sekarang ini adalah area higher high di sini. Higher high di sini, ya kan? Kalau di bawah masih termasuk yang equal ya. Di sini namanya equal low, ya. Jadi equal low, IL. Ya, ini equal low di sini, lalu kemudian di break ya. Jadi ada change of character terjadi di sini, dan sebelah sini ini namanya lower high teman-teman ya. Nah, ini lower high di area sini karena berhasil di break, makanya namanya berubah menjadi higher high. Jadi ada kemungkinan higher low itu terbentuk di bawah sini. Ya, possibility-nya sangat kuat higher low bisa terjadi di sini. Dan di sini saya menduga nanti RSI kan sendiri juga sudah di angka 50-an. Bisa jadi RSI itu akan turun sampai ke angka 40 atau 30-an, dan otomatis secara volume juga pasti sellernya bertambah. Ya. Dan ini tidak akan terlalu besar harusnya, jadi market bisa membuat higher low sebelah sini. Cuma memang kalau kita lihat dari pergerakan koin ini, yang kalau misalkan dia naik pun nggak terlalu tinggi, artinya kita nggak bisa harap terlalu besar, terlalu banyak, untuk mengambil profit pada koin ini teman-teman ya. Oke, karena kita sudah dapat equal bagian bawahnya atau swing low-nya bahasa kita, ya di sini ada higher high, berarti swing high-nya di sebelah sana. Berarti kita bisa tarik garis Fibonacci dari area bawah sampai ke area atas yang di sini, lalu kita bisa buka setup-nya kita ya. Jadi ini sangat clear kalau kita bicara signal, ini adalah signal untuk tren naik atau posisinya adalah posisi buy atau open long ya. Saya ketik dulu di sebelah sini ya. Jadi ini adalah koin Grace USDT ya, time frame-nya signal time frame 1 jam ya, biar clear ya. Jadi ini signalnya ya. Market sudah shift ya, artinya market sudah shifting ya. Probabilitas itu tren naik ya. Nah, jadi probabilitas itu terjadi trennya tren naik teman-teman, sehingga ini sangat memungkinkan kita masuk posisi long ya. Jadi OP-nya bukan entry ya, open posisinya adalah buy atau long. Kira-kira berapa persen kemungkinan market bisa tren naik? Menurut saya ini bisa di atas 60% probabilitas ya. Tren naik 60 di atas 60% ya. Nah, kenapa saya bisa bilang di atas 60%? Karena beberapa coin meme yang lain, termasuk juga, mungkin bukan cuma coin meme, tapi altcoin, itu berhasil nge-break area
tren turunnya. Jadi sama seperti ini berhasil di break, karena dia berhasil nge-break, makanya kita sangat confidence di atas 60% probabilitas market itu bisa naik, dan termasuk untuk koin yang satu ini, yaitu koin Grace, ya. Oke, karena kita udah tahu, ya, kita harus open posisi buy atau long, ya, long atau buy malah ya, sebentar salah saya, ya. Posisi long, ya, untuk future market, atau buy pada spot market, ya. Sehingga kita bisa dapatin area entry 1, lalu kemudian area entry 2, ya. Dan kita lihat, kira-kira kita akan entry di berapa, ya. Oke, untuk entry-nya, entry pertama bisa start dari 0,6993 sampai dengan 0,6773, ya. 0,6773. Nah, ini ada entry yang pertama. Entry kedua berarti di 0,6773 sampai dengan 0,6557. 6557. Nah, ini area entry 1 dan entry 2 yang teman-teman boleh masuk kalau misalkan market dia rebound. Nah, untuk entry teman-teman ya, untuk teman-teman kalau misalkan mau entry nanti, jadi better itu tunggu misalkan market masuk nih, terus kemudian melakukan reverse seperti ini ya. Jadi catatan masuknya adalah ketika market turun, terus kemudian ada perlawanan naik, jadi ada reverse atau rebound sedikit, maka kita boleh masuk. Ya, itu kalau ada rebound itu berarti pertanda bayarnya itu melawan di area situ. Nah, kalau bayar melawan, kita ikutan masuk, jadi kita ikutan menjadi buyer dan kita ngelawan juga di area itu, ya. Dan probabilitasnya menjadi lebih tinggi kalau seperti itu, teman-teman, ya. Oke, ini untuk area entry. Sekarang kita lihat untuk SL-nya, ya. Saya akan ambil contoh, misalkan kita entry di sini paling tinggi, ya, karena ini ada area strong bawah yang harusnya sih nggak akan lewat ya, kalau misalnya market pun turun ya. Jadi nggak akan lewat situ. Jadi kita ambil area bawah sini, sehingga ketika teman-teman nanti misalkan mau entry, stop loss-nya harus taruh di sebelah mana. Saya lebih menyarankan teman-teman untuk entry kalau dia masuk ke area yang entry 2. Ya. Jadi entry 1 boleh nggak? Boleh masuk? Boleh. Tapi saya lebih menyarankan kalau dengan kondisi market, pergerakan dari koin Grace yang seperti ini, ya Grace ya, itu lebih baik masuk di entry yang kedua atau di area sini. Ya, itu lebih bagus. Dan kalau bisa dia di sini nih, misalkan dia turun sampai sini, terus rebound ke sini, baru kita entry teman-teman. Itu paling oke dan paling ideal, dan itu high probabilitas kalau kita masuk di area yang satu itu, ya. Sekarang kita lihat ya, kalau misalkan saya menggunakan risk and reward ratio, kira-kira saya akan stop loss di berapa ya? Coba kita buka di sekitar sini ya. Jadi ini area, ini risk and reward rasionya. Oke, di sini sudah tembus lebih dari 5%. Ya, kalau saya tidak mau 5%, berarti masih ada swing point low-nya, berarti memang harus di atas 5% ya. Kita ambil 6% kali teman-teman ya. Nah, 6%. Di sini kita ambil 12% kalau seperti itu. Ya, kita ambil sekitar 12%, 1/2. Nah, ini. Jadi kita dapat syaratnya, kalau seandainya kita mau masuk ya di koin yang satu ini. Berarti stop loss-nya itu kita ambil yang di 0,6363 ya. Ini area stop loss-nya teman-teman. Ya, stop loss-nya di 0,6363. Nah, ini area stop loss-nya. Untuk TP ini akan bervariatif ya. Jadi TP ini kita berharap dia akan TP di paling atas ini ya. Jadi TP yang TP target ya. TP target itu adalah yang paling atas ini ya, yang 0,7580 ya. 0,7580 ya. Cuman kita juga sendiri harus cukup ini ya teman-teman ya. Apa maksudnya cukup realistis ketika market tidak kuat, maka lebih baik kita ambil dulu TP-nya, sehingga kita tidak mengalami stop loss walaupun kita sudah pasang stop loss, ya. Maksud saya adalah ketika memang sudah profit, ya sudah, geser aja dulu posisi stop loss-nya, biar nanti tidak terlalu besar. Kira-kira kita mau ambil stop loss di sebelah mana? Nah, saya paling oke itu kalau misalkan kita mau 1/1, ya. Sekarang kita lihat teman-teman ya, di sini kan kurang lebih ada 5%-an ya tadi ya. Oke, kalau di sini jadi sekitar 6% ya. 6,33 ya. Sekarang kita copy ini, kita ke atasin ya. Kita lihat
enaknya kita pasang SL plusnya atau T target untuk kita pasang stop loss plusnya itu lebih baik di area sini ya. Jadi ini kalau misal market udah berhasil lewatin area ini, teman-teman boleh pasang stop loss di area situ ya. 0,7170 ya. Target TP-nya segitu. Terus kalau market ini saya kasih ini dulu ya. Jika market melebihi area ini ya, 0,7161, maka kita geser SL minusnya menjadi SL plus di angka ini ya, 0,7161 ya. Jadi ketika market berhasil tembus dari 0,7161, berhasil break ke atas, maka teman-teman boleh pasang SL plus di area 0,7161 ya. Dan kenapa saya sarankan ini? Karena again kita lihat marketnya untuk koin Grace ini cenderung turun di time frame besarnya, dan probabilitas kalau misalkan kita ikutin market pasang posisi long ini bisa jadi tidak berhasil ya. Tapi ya kita udah amankan dengan cara kita geser posisi SL minusnya menjadi SL plus di angka 0,7161 ya. Yang sebelumnya kan 0,6363, kita geser ke 7161 teman-teman ya. Nah, kalau berdasarkan ini kan berdasarkan risk and reward ya. Kalau kita menggunakan Fibonacci extension-nya, katakanlah kita ambil di area opening sini, maka ada satu lagi area TP target yang sebenarnya bisa kita ambil, teman-teman ya. Jadi tadi saya bilang kita bisa ambil SL-nya di sini, SL plus-nya di sini. Kalau ternyata market masih naik ya, ini saya tambahin lagi ya di sini ya. Jadi target TP-nya adalah 0,7580. Terus ada satu lagi TP tertingginya, itu teman-teman bisa ambil di 0,7685. Nah, 7685. Kalau nggak kuat, maka teman-teman boleh geser SL plus-nya ke TP target di 7580. Ya. Jadi ini ada 3 ya. Ada 3, teman-teman harus perhatikan. Nanti sebelum masuk, itu tolong dibaca dengan seksama yang menjadi catatannya saya. Ya. Ini note-nya dulu ya teman-teman, yang saya tulis di sini ya. Note ya. Jadi teman-teman harus paham dan mengerti ini sebelum nanti masuk posisi pada koin Grace. Oke. Dan saya selesai teman-teman ya. Saya selesai untuk melakukan analisa pada koin Grace dan memenuhi permintaan dari Pak, tadi siapa namanya? Sampai lupa saya. Sebentar saya cek dulu ya. Dari Pak Denny Dwi Purnomo ya. Dan selesai, ini ada analisa dan ini akan segera saya posting di dalam grup Telegram buat teman-teman yang sudah bergabung di dalam grup Telegram sehingga bisa mendapatkan signal ini. Dan teman-teman, saya selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana tentang koin Grace ini? Dari time frame besarnya dan dari koin market cap-nya, ini koin termasuk yang small cap dan kategori high risk. Volumenya juga tidak besar, ya hanya 24 juta dolar kalau saya nggak salah tadi, benar nggak? Ya, 27 juta dolar ya, dan volume per hari ini ya tanggal 8 Agustus 2025. Jadi secara volume dia tidak besar, market cap juga termasuk yang small cap, dan dari pergerakan time frame hariannya dia cenderung turun ya. Belum ada pergerakan yang menunjukkan dia tuh kuat atau banyak didukung sama komunitas mungkin atau sama buyer mungkin yang bisa dorong dia sehingga pergerakan chartnya itu tidak terus-menerus turun ya. Kalau kita lihat seperti ini koin tidak besar sih harapannya. Saya sih lebih himbau Anda mungkin bisa pilih koin yang lain. Dan kalau untuk time frame 1 jam yang menjadi signal tradingnya, saya sudah kasih tadi note-nya teman-teman, dan teman-teman harus geser dari SL minus menjadi SL plus di area 1:1 dengan area SL-nya. Ya, paling tidak kalau ada SL di situ, SL plus di situ, itu resikonya masih 1:1 dengan resiko loss-nya. Ya, jadi kalau market berhasil naik, ya udah taruh stop loss plus-nya di area situ. Kalau market nggak kuat, Anda bisa stop loss plus di situ dan tetap profit pada akhirnya, teman-teman. Oke, dan saya rasa cukup untuk analisa kita kali ini pada koin Grace. Kalau teman-teman punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen di video yang ada di dalam TikTok ataupun di dalam YouTube yang selalu kita post buat Anda.
Dan silakan komen di situ aja, nanti kita akan bikinkan list koin yang buat Anda, dan kita akan bikinkan analisa juga buat koin yang Anda udah minta, ya. Dan saya selesai. Thank you sudah menonton video yang satu ini, dan kita akan ketemu lagi di video analisa berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.